Jadi pemain apa adanya. Menjelang Piala AFF itu pemain itu kurang tuh Pak. Kurang pemain. Iya, pemain tuh ada 16 atau ada 18. Untungnya ada pemain 4 naturalisasi. Ketika itu sulit Bang menemukan mereka Bang. Nah, Menemukan apa? menemukan pemain ini. Ya, itu yang ada waktu itu. Nggak ada lagi yang lain. Tidak ada lagi pilihan. Pemain. Pilihan itu tidak ada, Ada lagi. Siapa yang mau pilih lagi? Itu udah terbaik itu. Neil Maizar, anak kampung yang menapak dan meyakinkan dirinya untuk berkecimpung di sepak bola. Di usia mudanya, Neil Maizar sudah membela timnas Indonesia. Saat usianya 14 tahun, dirinya dipanggil masuk ke Diklat Padang. Setahun kemudian dipanggil ke Diklat Ragunan. Program Sumatera Barat itu yang pertama itu kan di Padang. Ya. Nah, itu tahun 85. Ya, 85 itu saya main dan saya inti. Dan saya itu kan dianggap pemain bertalenta baik. Nah, di situ sebenarnya karirnya baru mulai. Setelah saya bermain malam itu, datanglah pelatih dari Diklat Embrabus Uncu. Meminta kepada manajemen Persepak Payakumbuh agar Neil Maizar ini mau masuk Diklat Padang. Nah, itu sejarah. Saya di Diklat itu kan hanya setahun. Setelah itu saya ada 2 versinya itu. Saya kan dulu waktu Diklat itu kan saya mewakili Sumatera Barat. Usia saya masih 16. Ya. Saya menjadi kapten kesebelasan Sumatera Barat di Piala Hornas Nasional. Oh, Hornas Nasional. Dan kita main ke Jakarta. Dan saya kapten Hornas itu. Nah, Hornas itu, alhamdulillah kita juara 3 nasional. Di Hornas itulah dipantau pemain-pemain yang mau masuk di PSSI Garuda 2. Project Overseer untuk Timnas Paralimpiade 92. Olimpiade 92. Itu tahun-tahun yang di 86 kalau saya di Hornas. Pada usia 16 tahun, ia sudah menembus Eropa dengan seragam Timnas Indonesia. Ada Garuda di dada kirinya. Dirinya terpilih masuk proyek Garuda 2. Berbagai latihan dan gembelengan diterima, termasuk pendidikan kemiliteran di Cimahi untuk meningkatkan rasa kebangsaan dan memupuk patriotisme pemain. Setelah itu, setelah saya di Diklat, baru saya diambil oleh PSSI Garuda 2. Dapat panggilan PSSI. Tapi saya mampir sebentar di Ragunan. Karena antara Garuda 2 sama Ragunan itu panggilan pertama ya Ragunan dulu. Oh, Ragunan dulu. Jadi saya pergi Ragunan karena saya kan pemain Diklat. Ya. Nah, tapi nggak taunya PSSI Garuda manggil saya juga. Oh, berarti selesai kejuaraan tadi itu, langsung dipanggil oleh 2 tim berbeda. Iya. Kalau Diklat jalurnya memang Ragunan kan? Betul. Siapa pemain terbaik di Diklat di daerah? Masuk ke Ragunan. Masuk Ragunan. Mungkin saya dianggap terbaik. Masuk Ragunan. Tapi Piala Hornas 86 itu untuk seleksi. Itu untuk seleksi pemain PSSI Garuda 2. Ya. Untuk Paralimpiade. Ketika itu Garuda 2 dilatih oleh pelatih kenamaan dari Cekoslowakia, Josef Massapuš. Pelatih ini adalah bekas pemain terbaik Eropa tahun 1962 dan bintang Cekoslowakia saat negara itu maju ke final Piala Dunia tahun 1962 di Chili. Selain Massapuš, ada juga Milan Boška, juga dari Cekoslowakia. Sepulang dari timnas, dirinya membela Semen Padang. Namun di usia mudanya, masih di usia emas sebagai pesepak bola, dirinya harus gantung sepatu karena cedera berat yang dialami. Ia kemudian fokus menjadi pelatih.
Perjalanannya sebagai pelatih dapat diikuti pada edisi sebelumnya. Khusus edisi kali ini, kami menyajikan keberadaannya saat ditunjuk sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Keberhasilan Neil Maizar membawa Semen Padang FC menduduki peringkat 4 Liga Super Indonesia tahun 2010-2011 membawa berkah luar biasa bagi dirinya. Ia diapresiasi. PT Liga Indonesia menunjuknya sebagai pelatih tim bintang ISL 2011 menghadapi Persipura, sang juara kompetisi kala itu. Pertandingan berlangsung di Jayapura. Tadi bukan nomor 4 Liga Super tahun 2010. Dan saya menjadi pelatih terbaik Liga Super. Dia yang juara itu kan Persipura. Ya. Nah, untuk melawan Persipura itu di puncak liga itu penyerahan piala itu dikumpulkan bintang-bintang, pemain bintang-bintang yang ada di Liga 1, ya, pemain-pemain pemain bintang, namanya Perang Bintang. Perang Bintang. Tahun 2011 di Jayapura. Ya. Saya yang bawa tim itu. Ini pembintang-bintang yang ada di Liga 1 ya. Lawan juara Persipura. Bintang Liga 1 lawan Persipura. Dan saya pelatihnya. Ada Christian Gonzalez, ada Bambang Pamungkas, ada Aldo Breto, ada Furgundes, asing kan? Ya. Ada Kurniawan, ada Hamka Hamzah, ada Zulkifli Syukur, Ahmad Mustomi. Saya pelatihnya. Pelatih para bintang. Itu yang disitulah saya mulai naik. Nizar, anak mana nih katanya kan? Ketika tahu yang jadi pelatih itu mendampingi para bintang ini, abang, ya. Apa yang mau bayangkan gitu-gitu? Kaget juga. Kok saya kan di sana ada Rahmat Darmawan, ya. Ada Jackson Atiago, ya, ada Ivan Kolev dan sebagainya. Dan kalau dihitung dalam kapasitas mereka pelatih kepala, ya. Jauh mereka lebih dulu. Jauh dulu dia pengalaman. Ya. Ivan Kolev sebelumnya pelatih nasional dulu di Asia. Kan? Kok saya begitu? Ya, karena saya telepon sama Pak Joko Driono, Coach, bla bla bla, di Jakarta siapa? Tapi karena saya udah terbiasa membuat tim, ya udah kita cepat adaptasi. April 2012, Neil Maizar ditunjuk sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Neil harus bekerja keras memaksimalkan pemain yang ada. Kondisinya sedikit rumit, sebab ketika itu Liga di Indonesia terbelah dua. Klub yang berlaga di liga sebelah tidak mau menyerahkan pemainnya atau tidak mau menyerahkan pemain dengan berbagai alasan. Akibatnya, Neil Maizar terpaksa memaksimalkan pemain yang ada. Kemudian di tim nasional. Ketika Bang megang tim nasional itu kan liga terbelah. Ya. Sudah terbelah. Ya, betul. Pemain-pemain yang hebat itu justru banyak di liga sebelah. Ya, liga sebelah. Ya, betul. Liga sebelah. Betul. Lalu Abang bawa tim yang dianggap notabene pemainnya pemain kelas 2, kelas mungkin kata orang. Ya, pemain kelas 3, kelas 4 lah. Lalu dibawa oleh Neil Maizar tapi bisa mengimbangi. Ya, Ira. Ya. Dubai, Piala Asia. Ya, Piala Asia. Mana cerita tuh, Bang? Ya itu memang lucu. Karena memang mereka tidak mau datang, dengan tanda kutip pemain itu tidak izinkan nomor 2. Ya, karena liganya beda. Dan mereka sudah datang sih, sudah datang ke latihan Cuma di pertengahan jalan mereka pulang semua. Jadi pemain apa adanya menjelang Piala AFF itu pemain itu kurang tuh Pak. Kurang pemain. Iya, pemain itu ada 16 atau ada 18. Untungnya ada pemain 4 naturalisasi. Tony Kusel, si Van Breukling, Maitimo sama siapa lupa saya 4. Ditambah ini baru lengkap kita. Karena ada pemain, nggak ada pemain. Kacau emang itu. Nggak ada pemain. Nggak tahu saya kenapa itu. Tapi memang kita bertekad bahwa ini bahwa ini kan nama negara, ya. Nah, kita main di Piala AFF dulu, 2012 itu. Kita main pertama melawan Laos itu 2-2, yang itu kalau di perdata penalti,
Terus kita melawan habis melawan Laos kita berapa ya? Melawan Singapura. Nah, Singapura ini dianggap kita udah kalah nih Pak. Ya. Aku dianggap masih tim kuat ya. Iya. Waktu kita menang 1-0 lawan Singapura. Golnya Andi Firmansyah itu. Udah 18 tahun Singapura dia pernah dikalahkan Indonesia. Kita kalahkan. Ikut balik-balik sama tuh orang kan gitu. Dengan tim yang seadanya bisa kalahkan. Nah, habis itu kita penentu lawan Malaysia. Kalau kita draw, kita masuk semifinal. Cuma kita kalah 2-0. Tapi kalau orang bilang hari itu memang tim kelas kesekian, saya pikir enggak. Cuma mereka kan belum pernah masuk tim nasional. Nyatanya apa? Andi Firmansyah pemain terbaik di Malaysia habis itu. Ya. Irfan Bahdim pemain terbaik di Liga. Si Pendi Mampu main. Om Taufik di Bali main. Nova Tusongko main di Madura. Jadi bagus. Di belakang Farudin, kapten tim. Ya. Tapi itu dia Piala AFF kan. Mereka yang muncul 2-3 tahun setelah itu kan mereka akan muncul. Jadi pemain hebat di klub masing-masing. Dari orang yang dianggap tidak kelas kesekian. Ya orang itu bilang kelas itu. Tapi saya kan saya pasang badan itu. Anda jangan tertawai dengan bilang pemain saya jelek. Gitu. Yang salahkan pemain saya, Anda salahkan saya. Gitu. Ya. Ngapain salahkan pemain? Harusnya pemain itu kan harus disupport. Ini di negara. Ya. Mereka mau berjuang tanpa pamrih kan, dengan segala macam nuansa apalah nama gitu. Nuansa liga gitu kayak itu. Mereka bisa berjuang di play. Nah, terakhir memang buktinya mereka itu bisa main di Piala Asia, Piala Asia. Ya, Piala Asia. Waktu di Dubai. Kualifikasi Piala Asia. Lawan Irak. Irak yang berapa kali juara Piala Asia, habis itu runner up Piala Asia dan pernah ikut Piala Dunia. Kita belum pernah ngapa-ngapain. Kita cuma kalah 1-0, itu pun kesalahan kita sendiri. Ya. Jadi gitu. Jadi nuansanya mau luar biasa. Jadi kesimpulannya dalam membangun tim itu, mungkin kapasitas dari pengalaman itu, kapasitas pemain mungkin tidak hal yang utama kayaknya. Karena kalau dibanding tadi seperti tadi, katakanlah pemain kelas utama itu ada di liga sebelah. Lalu kan seperti tadi, yang pemain yang bawah itu kan yang menurut banyak orang mungkin karena mereka belum pernah main di timnas, dianggap kelas kesekian. Tapi bisa dimanage sedemikian rupa. Kalau saya gini Pak, mereka yang kita pilih itu pemain berkualitas. Cuma jam terbangnya belum. Dibandingkan yang sebelah kan udah pernah ikut Piala AFF. Ya, ada final Malaysia itu kan sudah langganan. 2010 kan mereka main itu, final Rutina, Pemabungkas yang Piala Malaysia dia kalah pakai laser itu kan. Ya, mereka kan belum. Mungkin dianggap tidak berkualitas, tapi saya pikir mereka berkualitas. Jadi kita bisa memanage juga. Jadi kalau menurut saya tetap seorang pelatih untuk membentuk klub butuh pemain yang berkualitas. Pemain yang berkualitas itu mana? Punya fisik bagus, punya teknik bagus, taktik bagus, mental bagus. Ini komponen-komponen. Butuh itu. Jadi apakah kemarin dengan pemain itu saya bisa atau kita bisa memaksimalkan itu? Ya itu kan kinerja tim pelatih. Pelatih bukan saya loh. Saya hanya menghandle aja bagaimana bermain taktik yang bagus. Tapi tim pelatih kerjanya dia berikan ke pemain menerapkan apa yang diinginkan pelatih. Yang kerja sebenarnya pemain juga. Kalau pemain itu tidak kerja, nggak bisa juga kita ada pelatih. Jadi kerjasama antara pelatih, pemain, manajemen itu kuat. Tiga rangkaian ini bisa pemain, pelatih, dan manajemen. Ketika itu sulit Bang menemukan mereka, Bang? Nggak. Menemukan apa? Menemukan pemain ini. Ya itu yang ada waktu itu. Nggak ada lagi yang lain. Nggak ada lagi pilihan. Pemain. Pilihan itu nggak ada lagi. Siapa yang mau pilih lagi? Itu udah terbaik itu. Hengki Ridas kita pilih dia cedera. Hilang. Hilang. Ya. Akhirnya di kanan siapa?
Si Novan tadi kan, Novan Sasongko. Novan. Karena Nengki sama Novan bisa bersaing kan. Nah, di depan ada Mofu, sama di tengah Mofu sama si Taufik. Kita mau ambil Ahmad Mustomi, nggak boleh. Ambil si apa namanya, Fiman Utina, nggak boleh. Ya nggak tahu saya masalah itu. Pokoknya apakah boleh nggak? Pokoknya mereka nggak ada gitu. Iya. Ya lucu lah, tapi itu jangan terjadi lah. Itu kan histori aja. Mudah-mudahan tidak terulang lagi. Jangan lah. Neil Maizar yang menancapkan kukunya sebagai orang Minang pertama menjadi pelatih kepala timnas Indonesia berharap semoga peristiwa yang sempat membelah liga tidak terulang lagi. Setelah menjadi pelatih timnas Indonesia, dirinya berlabuh di Persiram Raja 4, klub Liga 1. Tahun 2015 sampai 2017, ia kembali dipanggil ke Semen Padang FC. Tahun 2018, dirinya menyelamatkan PS Tira dari jurang degradasi. Tahun 2019 sampai 2021, ia menahkodai Persela Lamongan. Di tahun 2021 juga, dirinya membawa Sriwijaya FC ke 8 besar Liga 2. Tahun berikutnya, Neil Maizar melatih Dewa United. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.